Kita mulai ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Selamat malam semuanya. Malam, malam Ibu. Nah, syukur ya kita boleh kembali di layar dengan berbagai kesibukan kita, tapi kita masih memberikan kesempatan untuk bersama-sama ada webinar di malam saat ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk perkenalkan nama. Saya Jen Unita Bibis. Saya adalah sahabat teknologi 2024 dari Nusa Tenggara Timur. Ini saya bergabung dengan sahabat-sahabat teknologi 2024 yang juga dari daerah yang berbeda. Tapi saya sangat bangga dan sangat senang karena bisa bergabung bersama-sama dengan Bapak dan Ibu guru teknologi hebat di tahun 2024. Nah, dalam acara webinar ini dengan tema rahasia sukses menciptakan kelas yang menyenangkan dengan pembelajaran berbasis TIK. Kita tahu di era digital saat ini teknologi informasi dan komunikasi TIK memiliki peran yang penting dalam dunia pendidikan. Kita juga semua tahu sepakat bahwa menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan interaktif adalah kunci untuk meningkatkan motivasi dalam hasil belajar murid. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas berbagai macam topik-topik yang menarik yang akan diberikan dan dipaparkan oleh para sahabat teknologi di tahun 2024. Sebelum itu, saya memperkenalkan pembicara dan keynote speaker kita pada malam saat ini. Yang hadir bersama-sama dengan kita dalam webinar ada Bapak Arifin selaku keynote speaker kita. Yang kedua ada Bapak Muts Amin. Halo Bapak Muts Amin. Kemudian ada Bapak Umar Yadi, Bapak Ibu Fauzi, bahkan Ibu Fauzi. Selamat malam Ibu Fauzi. Dan Ibu Novita. Selamat malam Bu Jen. Pak Muhammad. Selamat malam Pak Muhammad. Selamat malam Ibu. Dan Ibu Wulan. Selamat malam Ibu, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang hadir pada malam saat ini, mereka adalah pembicara-pembicara hebat kita yang akan berbagi di malam saat ini. Sebelum berbagi, saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Arifin selaku Duta Rumah Belajar Terbaik dari Nusa Tenggara Barat di tahun 2024 yang akan memberikan sapaan dan membuka acara kegiatan kita pada malam saat ini. Oleh karena itu, izin saya untuk memperkenalkan Bapak Arifin. Boleh Bapak Ibu saya memaparkan profil dari Bapak Arifin untuk lebih mengenal lagi sosok yang hebat yang akan menjadi motivasi kita bersama pada malam saat ini. Ya, Bapak Ibu bisa melihat Bapak Arifin, guru fisika, seorang sarjana fisika Universitas 11 Maret Soekarta 2006 dari instansi SMA Negeri 2 Magelang. Pekerjaannya sebagai guru fisika, bahkan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dengan NIP terbaca, pangkat golongan terbaca, alamatnya juga terbaca, dan tugas tambahan ini akan menjadi motivasi kita, Bapak Arifin yang bertugas menjadi Duta Sains P4 TK IPA Kemendikbud. Yang kedua, menjadi guru inti bidang fisika dan menjadi Duta Rumah Belajar 2020 Nusa Tenggara Barat Kemendikbudristek, bahkan sekretaris
MP Fisika SMA Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Google Master Training, bahkan SEO Kapten Belajar ID Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sungguh sangat hebat keynote speaker kita pada malam saat ini yang akan menjadi keynote speaker, bahkan akan membuka kegiatan pada malam saat ini. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan kepada Bapak Arif selaku keynote speaker kita untuk memberikan pembukaan dan membuka kegiatan kita. Kesempatan dan layar saya berikan kepada Bapak. Ya, terima kasih Bu Guru, Bu Jen atas waktu dan kesempatannya, terlebih Bapak Ibu Guru yang berada di ruang Zoom ini. Sebuah kebanggaan bagi pribadi saya, jauh-jauh dari Dompu bersama Ibu Fauzi. Jadi sebelumnya yang kami hormati lebih khusus Ibu Jen, karena kebetulan beliau juga merupakan sahabat rumah belajar 2024 ya, atau sekarang istilahnya sahabat teknologi di NTT tahun 2024. Selaku moderator ada Bapak Muhammad Ridwan, sahabat teknologi juga dari Sumut Bapak di 2024. Ada Bapak Umar Yadin, sahabat teknologi juga dari Banten, luar biasa. Jadi seluruh Nusantara ini Bapak Ibu, saya juga menjadi ikut bersemangat belajar dengan Bapak Ibu. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan saya ikut paparan Bapak Ibu yang mungkin bagi saya akan menjadi sebuah pengalaman baru, karena kami dulu pernah ikut di 2019 sama 20, jadi sudah, kalau untuk meskipun tidak ada kata menyerah atau kata berhenti untuk belajar Bapak Ibu. Kemudian ada Pak Muhammad Amin, sama-sama dari Jawa Tengah. Izin Pak, kebetulan saya juga aslinya dari Jawa. Izin, Wong Jowo saya Pak. Ya, terus ada Ibu Wulan, ada sahabat teknologi juga dari Kaltim, luar biasa Kalimantan. Ibu Fauzi, tetangga ini satu kampung sama beliau. Sehat Bu Guru. Terus sama Ibu Novi Indah, sahabat teknologi dari Kalteng, Kalteng ya. Bapak Ibu, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, satu saja. Jadi di kesempatan malam ini adalah satu dari sekian rangkaian Bapak Ibu berbagi dan berkolaborasi dalam kegiatan Pembatik 2024. Dalam level 4 itu sudah dicanangkan dari pertama kali kegiatan Pembatik itu adalah sisi dari kita untuk berbagi dan berkolaborasi hasil dari level 1, 2, 3. Jadi di level 4 ini Bapak Ibu merupakan bentuk ajang yang Bapak Ibu bisa manfaatkan, termasuk saya pribadi dulu, termasuk sampai sekarang masih Bapak Ibu, yang mungkin saya dulu tidak terlalu mengenal pihak-pihak stakeholder di lingkungan pendidikan kami, tapi dengan adanya Pembatik, saya sedikit banyak jadi kenal gitu ya. Jadi sedikit banyak pernah dibaca namanya gitu. Karena jujur saya pribadi kalau di Dompu mungkin kalau dengan Bu Fauzi masih terkenalan Bu Fauzi malahan gitu. Tetapi tidak menyurutkan niat saya, tidak menyurutkan niat saya untuk tetap belajar, karena prinsip saya dari dulu memang seperti di level 4 Bapak Ibu, prinsip saya 14 tahun di Dompu, saya belajar, saya terus belajar cuman hanya untuk kita bisa belajar bersama dan berbagi. Jadi itu memang semboyan saya. Jadi kalau ada kesempatan-kesempatan bisa berkolaborasi Bapak Ibu, izin kami di Duta Teknologi bukan yang lebih baik dari Bapak Ibu, cuman kebetulan saja pas tahun 2020 itu mungkin Bapak Ibu belum ikut gitu ya. Jadi kalau mungkin kayak Pak Umar ikut, mungkin Pak Umar yang jadi duta gitu ya. Jadi kadang rezeki itu tidak bisa kita elakkan Bapak Ibu. Jadi bukan masalah saya pribadi lebih daripada Bapak Ibu, sangat bukan itu alasannya. Tetapi pada prinsipnya bisa kita lakukan hari ini, apa yang sudah kami lakukan juga yang waktu itu, sampai ke depannya kita untuk anak-anak, cuman kita berbagi untuk bisa menjadikan anak-anak kita untuk jadi lebih baik dibandingkan kita. Dengan kita terlalu untuk mengupgrade diri. Nah, kegiatan ini sangat luar biasa. Saya kemarin dijabri oleh Bu Fauzi untuk bisa bersama-sama belajar.
bersama dengan sahabat teknologi seluruh Indonesia, dan saya lihat di sini ada 7, termasuk 8 saya pribadi yang termasuk dalam kegiatan ini. Nah, saya pribadi mengucapkan selamat, dan nanti terakhir di tanggal 29, jangan menjadi beban Bapak Ibu. Niatnya kita adalah satu. Jadi berbagi dan berkolaborasi itu bukan hanya sekedar apa yang kita mau tujukan di waktu dekat, tetapi disinilah titik awal. Kalau Bapak Ibu yang baru pertama ya, sampai ke level 4, tapi mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah, jadi bukan karena izin, mohon maaf, saya punya teman itu sampai 7 kali ikut berturut-turut pernah Bapak Ibu. Jadi dari 2017 itu ada gitu, sampai hari ini pun ada. Karena memang niatnya memang, mohon maaf, bukan ingin menjadi apa-apa, tapi memang beliau tetap ingin belajar. Karena secara materi pun, mohon maaf, modul-modul yang Bapak Ibu dapatkan di level 3 kemarin, dan mulai dari level 1 itu sudah bergeser, ada perubahan-perubahan paradigma pendidikan yang kami juga kemarin di 2020 itu nggak dapatkan. Jadi kalau boleh kita sampaikan pun, saya juga harus banyak belajar dari Bapak Ibu. Karena pengalaman Bapak Ibu ada dari Banten, Kalimantan, dari Sumatera Utara, dari Jawa yang mungkin saya sudah lama, meskipun tiap tahun saya sekali sampai 3 kali saya mudik bolak-balik. Pendidikan yang berada di saat ini sudah sedikit bergeser, apalagi nanti juga ada mungkin ada kebijakan-kebijakan baru dari Bapak Menteri baru, dari pemerintahan yang baru, tapi intinya satu, kita harus tetap mengupgrade diri untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, bagi penerus-penerus bangsa yang bisa menjadikan seolah nanti seperti di tujuan pendidikan kita 2045 menjadi Indonesia emas. Harapannya itu bisa tercapai seperti yang kita impikan dan kita harapkan semua. Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak berpanjang kalam. Intinya selamat dan sukses untuk menjalankan kegiatan webinar malam hari ini. Semoga apa yang kita berikan, kita sharing akan menjadi amal ibadah kebaikan kita semua, dan bisa menjadikan hal-hal baik ke depannya bagi Bapak Ibu peserta di kegiatan hari ini dan bagi Indonesia secara umum. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan sukses. Moga-moga bisa berjalan sampai akhir. Insya Allah nanti saya tidak ada halangan. Saya akan ikut tetap bersama Bapak Ibu sampai akhir kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif untuk sambutan dan inspiratif. Kami sangat sungguh bangga hari ini bisa dengan secara layar kita bisa bertemu, dan semoga di kesempatan ini kami selaku sahabat teknologi berbagi bersama rekan guru semua se-Indonesia, dan ilmu yang dibagikan menjadi bekal untuk kami semua sebagai guru dalam pemanfaatan TIK. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi inti acara kita, yang mana kita akan mendengarkan setiap ilmu-ilmu yang akan dibagikan oleh sahabat teknologi di 2024. Saya dengan senang hati mempersilakan Bapak Mutzamin Mainsun, sahabat teknologi 2024 Jawa Tengah, untuk memberikan materi dengan topik batik, belajar asik dengan TIK. Waktu dan layar saya berikan. Oke, terima kasih Bu Jen. Cek, suaranya cukup terdengar jelas Ibu Jen? Terdengar, Pak. Oke. Jelas, Pak. Aman ya, oke. Izin share Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Sudah nampak belum? Ya, sudah terpapar, Pak. Oke, sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih sudah memberi waktu bagi saya, bagi seorang guru pemula, teman belajar yang diberikan kesempatan untuk berbagi dan berkolaborasi
bareng guru-guru hebat di seluruh Indonesia, dan ini merupakan salah satu kebanggaan ataupun penghargaan bagi diri saya karena saya bisa ikut berpartisipasi dan berbagi tentang praktik baik yang pernah saya lakukan di kelas ataupun di sekolah saya. Praktik baik yang saya lakukan adalah batik. Batik itu adalah ciri khas ataupun identitas yang melekat pada daerah saya lahir, yaitu daerah Pekalongan. Sehingga saya beri praktik baik saya dengan praktik baik batik, belajar asik dengan TIK. Ini Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Amin Maizun Taksin Billah. Cukup panjang Bapak Ibu, tapi biasa dipanggil dengan Pak Amin. Saya adalah guru pemula dan saya adalah teman belajar. Dan saya saat ini berdinas di SMK Negeri 1 Karangdajab di Kabupaten Pekalongan Bapak Ibu. Kenapa saya menamai diri saya guru pemula? Karena saya yakin ketika saya menamakan diri saya guru pemula, berarti saya harus dan mau terus untuk belajar dan menjadi guru yang lebih baik lagi. Teman belajar saya ibaratkan bahwa saya dengan murid-murid saya adalah sebagai salah satu sosok yang saling berkaitan, yang saling menyemangati bahwa di sekolah itu bukan ruang yang menakutkan, bukan ruang yang membuat mereka tidak mau datang ke sekolah, tapi kita semua di sekolah adalah teman yang dimana kita adalah bareng-bareng untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, semacam itu Bapak Ibu. Kesepakatan diri dulu Bapak Ibu sebelum kita memulai apapun materinya, apapun pemaparan yang diberikan, tetapi kalau kita tidak menyepakati dengan diri kita sendiri, siap untuk membuka hati dan pikiran ya, dengan hal yang baru dan saling belajar dengan mengambil manfaat dengan reflektif, maka apapun yang disampaikan, sebagus apapun materi yang diberikan, pasti ketika kita tidak mau membuka diri, maka materi itu tidak akan pernah nyampe ke hati kita dan kepada diri kita. Maka dari itu, bareng-bareng ayo Bapak Ibu untuk menyepakati diri bahwa kita siap untuk membuka hati dan pikiran dengan hal yang baru agar saling belajar dengan mengambil manfaat secara reflektif Bapak Ibu. Sepakat gitu Bapak Ibu ya? Awal mulanya saya menjadi guru adalah saya guru yang tidak mau murid yang kan saya anggap benar terus Bapak Ibu. Jadi saya awal mula ngajar itu murid yang harus nurut dengan saya. Pokoknya saya nggak mau tahu murid seperti apapun itu saya nggak pernah tahu Bapak Ibu. Ya, tapi ternyata itu semua salah Bapak Ibu. Ketika berjalannya waktu, Bapak Ibu ya, saya ketika saya nggak memahami murid, murid kadang dari rumah membawa beban sendiri, kadang nggak bawa uang saku, belum sarapan, belum makan. Akhirnya saya memposisikan diri dengan design thinking Bapak Ibu. Jadi saya memposisikan diri bahwa saya itu berada di posisinya murid ketika murid belajar di sekolah itu yang mereka rasakan seperti apa, saya harus memahami itu semua. Nah, dari pengalaman itulah saya memulai merubah diri saya bahwa saya itu harus bisa mengerti dan memahami kondisi murid saya. Kondisi murid yang seperti apa yang saya ajar, ya Bapak Ibu, karena di dalam diri saya sendiri yakin Bapak Ibu bahwa murid yang saya ajar saat ini ya dengan murid saya yang saya ajar besok itu pasti akan berbeda Bapak Ibu. Walaupun muridnya dengan murid yang sama. Karena mereka akan dipengaruhi ataupun akan berubah-ubah terus. Ya, baik mood-nya, baik kondisi psikologisnya maupun kejiwaannya. Kadang hari ini bahagia, berangkat sekolah penuh semangat, tapi besok dia belum tentu bahagia. Kadang dari rumah habis dimarahi oleh orang tuanya dan lain sebagainya. Ya. Ini Bapak Ibu, faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar murid. Ya, ada interaksi dengan orang lain, ya, entah itu di jalannya kesenggol temennya, kesenggol siapa, itu juga pengaruh Bapak Ibu.
Jadi perasaan cemasnya juga ada di sekolah ya. Pengalaman belajar sebelumnya, Bapak Ibu. Pengalaman belajar dari mata pelajaran sebelumnya itu sangat pengaruh sekali dengan mata pelajaran yang saya ampu. Ketika mata pelajarannya itu sudah matematika yang terkenal sangar, garang gitu Bapak Ibu, masuk ke mata pelajaran saya harus memahami dia itu kondisinya saat itu gimana ya. Apakah dia habis tertekan dengan guru sebelumnya atau habis jam kosong atau seperti apa, saya juga harus memahami ya. Ada permasalahan dari rumah, ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, mungkin rasa laparnya, rasa hausnya Bapak Ibu, atau mungkin lain sebagainya. Banyak sekali kebutuhan dasar manusia yang mungkin saja kalau tidak disiapkan dengan baik, mereka tidak akan bisa belajar dengan konsentrasi penuh ya. Kebutuhan psikologisnya seperti rasa aman, penghargaan, dan aktualisasi dirinya juga perlu kita perhatikan. Ya, kadang anak mencari perhatian pada guru itu karena dia itu pengen mendapatkan perhatian ya, aktualisasi dirinya gitu Bapak Ibu. Itu yang saya rasakan, yang saya alami, sehingga saya merubah. Jadi dari yang pembelajaran saya tentang informatika itu yang dulunya hanya pokoknya di dalam kelas saja ini Bapak Ibu ya, di dalam ruang lab komputer gitu aja, tidak mau berubah, akhirnya saya berubah Bapak Ibu. Nih, tantangan yang saya hadapi ketika saya mau merubah pembelajaran saya Bapak Ibu ya, bagaimana cara saya menciptakan dengan standar kurikulum dan capaian tujuan pembelajarannya. Jadi yang saya lihat adalah kerangka backward design-nya Bapak Ibu. Tujuan capaian akhirnya semacam apa. Nah, nanti saya menentukan asesmennya dulu. Setelah menentukan asesmennya, mau saya berarti asesmen dengan presentasi, lah saya memilih aktivitas belajarnya agar mencapai capaian pembelajaran itu seperti apa. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Tujuan ini adalah mempersiapkan murid agar murid bahagia dalam setiap proses belajarnya dan tidak menjadikan sekolah sebagai tempat ataupun pembelajaran sebagai hal yang menakutkan bagi murid. Karena beberapa kali saya survei Bapak Ibu, saya tanya kepada murid-murid saya bahwa kalian lebih suka jam kosong atau ada gurunya? Kalau kebanyakan murid-murid Bapak Ibu gimana di rumah? Pasti jawabannya kebanyakan lebih suka jam kosong. Apakah gurunya lebih menakutkan daripada jam kosong? Ya. Terus selanjutnya ketika saya tanya, kamu lebih suka berada di sekolah atau pulang ke rumah? Lebih suka ketika bel pulang ke rumah. Berarti kan ada yang salah nih di sekolah. Kok kenapa sekolah tidak menjadi tempat yang nyaman yang mereka rindukan dan mereka dambakan sehingga mereka merasa betah di sekolah ya. Berarti apakah pembelajaran ini menjadi tempat yang menakutkan? Bahkan pembelajaran ini menjadikan mereka menderita belajar Bapak Ibu. Tentunya tidak akan semacam itu ketika kita bisa memposisikan diri bahwa pembelajaran itu adalah kebutuhan dasar mereka yang mereka sendiri yang menentukan, mereka sendiri yang manajemen agar mereka menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Nah, dari sini saya mempunyai tantangan yang tadi sudah saya banyak jelaskan Bapak Ibu ya, bahwa murid saat ini itu akan berbeda dengan murid esok hari yang akan saya temui. Walaupun di kelas yang sama dengan murid yang sama, pasti akan berbeda kesiapannya ya. Dari minggu ini ke minggu berikutnya itu pasti akan berbeda ya. Mungkin dapat tugas banyak dari yang lainnya. Jadi strategi saya pun pembelajarannya akan saya berubah-ubah terus. Ada kalanya gini Bapak Ibu. Strategi yang pertama saya terapkan di kelas A itu berhasil. Saya kira saya terapkan di kelas B berhasil. Ternyata tidak semacam itu Bapak Ibu. Yang di kelas A berhasil belum tentu di kelas B berhasil. Sehingga guru harus mempunyai plan A dan plan B. Ya itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Yang kelas A ini aktivitas belajarnya itu menarik sekali ya, aktif, antusias, tanya jawabnya oke ya. Tapi ketika saya terapkan di kelas B berbeda sekali. Muridnya nggak aktif, nggak tanya jawab ya, nggak antusias, antar murid tidak saling mendukung, iklimnya nggak kondusif ya.
emang berbeda-beda Bapak Ibu, sehingga kita harus mempunyai plan A dan plan B ketika kita mengajar murid dengan materi yang sama pun Bapak Ibu. Selanjutnya setelah tantangan ini Bapak Ibu ya, belajar yang menyenangkan bagi saya tentang TIK adalah ketika saya bisa mengkolaborasikan pemahaman TIK dengan keadaan lingkungan murid-murid saya. Sehingga ketika dia belajar itu dia merasakan bahwa apa yang saya ajari, apa yang saya belajar di sekolah ini adalah ada kaitannya dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekolah saya. Murid-murid saya itu sampai senang sekali Bapak Ibu, dia meneliti bunga yang belum tahu namanya ya, sampai dia memahami filosofi tentang beda agama Bapak Ibu. Sampai dia itu melihat bahwa bunga ini itu ada khasiat untuk kehidupan saya semacam ini. Jadi nanti dia itu menjadi seorang ataupun manusia yang memiliki bahwa di lingkungan saya itu ternyata banyak sekali tanaman ataupun tumbuhan yang bisa bermanfaat dan berguna dan bisa saya kembangkan ke depannya untuk menjadi sesuatu yang bernilai jual tinggi dan ada manfaatnya untuk kehidupannya, Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan sentuhan sederhana semacam ini, akhirnya murid-murid saya itu ketika bikin presentasi dengan jalur pemikirannya sendiri, dengan jalur grow mindset-nya sendiri itu menemukan banyak hal yang saya sendiri tidak, Bapak Ibu. Jadi saya ikut belajar dengan murid-murid saya. Ketika murid saya menjelaskan tentang manfaatnya buah markisa, oh ternyata seperti itu, seperti itu. Akhirnya saya juga ikut belajar dari murid-murid saya. Ketika dia mengetahui tanaman lidah buaya semacam apa, ya saya pun jadi tahu ternyata tanaman lidah buaya itu manfaatnya banyak sekali semacam itu Bapak Ibu. Dan yang paling saya takjub adalah ketika dia menceritakan beda agama, bahwa di negara kita ternyata masih rawan sekali konflik antar agama. Nah, mereka menceritakan, mempresentasikan itu luar biasa sekali Bapak Ibu bagi saya, bahwa ketika murid-murid saya memahami tentang semacam itu, terus berbagi di dalam kelasnya, saling tanya jawab, itu menjadi hal yang luar biasa bagi saya. Karena mereka sudah menjadi pembelajar yang menyadari dan saling berinteraksi satu sama lain ya, untuk tukar pengetahuan dan tukar pemahamannya, sehingga kelas itu kelihatan hidup dan mereka itu mau berpikir. Sehingga yang mereka rasakan itu kalau saya Bapak Ibu tidak ada pelajaran saya itu paling suka, paling bahagia ketika mereka tanya, Pak, kapan pelajaran lagi? Itu sesuatu yang luar biasa bagi saya Bapak Ibu, karena bagaimanapun juga kita belajar tentang teknologi bukan berarti untuk menjadikan pembelajarannya yang pastinya lebih mendekatkan murid pada kehidupannya Bapak Ibu. Bukan malah menjauhkan, tapi lebih mendekatkannya lagi pada murid. Untuk kemarin di level 3, di pembatik level 3, saya bikinnya apa Bapak Ibu? Tentang penyusunan jadwal untuk anak-anak. Ya, karena saya ada materi yang namanya dekomposisi Bapak Ibu. Saya buat educamp yang mereka itu memahami bagaimana memisahkan ya ataupun menyusun jadwal ya di hari ini, hari berikutnya itu semacam apa, sehingga mereka itu tahu bahwa dekomposisi itu adalah mencapai tujuan besar, tetapi dia mampu memisah-misahkan ya bagian-bagian kecil untuk mencapai tujuan dan potensi terbaik mereka. Semacam itu Bapak Ibu. Ini yang saya lakukan ya, mulai belajar dengan menyenangkan, menanyakan kabarnya, situasi yang baru dialami murid seperti apa, ya, menanyakan apa yang mereka inginkan, mendapatkan informasi bahwa murid ingin keluar kelas dan lain sebagainya. Karena murid di tingkat SMK seperti saya Bapak Ibu, itu murid yang rawan jenuh dengan aktivitas yang monoton Bapak Ibu. Sering komplain kepada gurunya kalau aktivitasnya monoton. Pak, kok itu lagi, gitu Bapak Ibu. Sehingga di sini saya merasa tertantang bahwa ketika kita belajar ya berarti kita juga harus meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan keterampilan kita agar kita tidak tertinggal bahkan tertelan oleh zaman. Kata Ki Hajar Dewantara, didiklah muridmu sesuai zamannya dan sesuai kodratnya.
karena kodrat dan zaman saat ini tentang teknologi, maka kita ketika kita mendidik murid kita tidak jauh-jauh dari. Bayangkan Bapak Ibu, ketika dulu di zamannya kita mau berpergian itu masih tanya saatnya sehingga mereka tumbuh dan mau mengerti lingkungan dan dirinya sendiri sehingga mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat kalau saya ngomong Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bisa berkolaborasi dengan saya, bisa follow Instagram saya juga ada di @Muhammad_Amin_Mesun ini Bapak Ibu di bawah layar ini ada, nanti kita bisa berteman di sana, DM saja Bapak Ibu ya. Karena saya juga yakin ya, yang lebih berat dari mendidik dan mengajar adalah mengajar dan mendidik murid itu emang berat Bapak Ibu ya. Memang, namun ada yang lebih berat Bapak Ibu. Lebih berat mendidik diri kita sendiri supaya sabar ya, lebih berat mendidik kita sendiri supaya bisa diterima murid, lebih berat mendidik diri kita sendiri supaya bisa berempati kepada murid, lebih berat mendidik diri kita sendiri supaya layak diteladani, lebih berat mendidik diri kita sendiri untuk konsisten dengan komitmen kita, lebih berat mendidik diri kita sendiri menjadi guru yang merdeka agar murid kita juga merdeka, Bapak Ibu. Terakhir, ingat tidak ada pekerjaan yang sia-sia, termasuk mengikuti berbagi pada malam hari ini Bapak Ibu, karena pasti ada makna meskipun kecil. Dalam setiap kebenaran selalu ada telinga yang mendengar, dalam setiap keindahan selalu ada mata yang melihat. Dalam setiap kasih selalu ada hati yang menerima. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Muhammad untuk materi yang begitu luar biasa dengan singkatan batik belajar asik dengan TIK yang memberikan kami selaku guru untuk bermotivasi dalam penggunaan TIK. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Muhammad. Baik, yang berikut kita akan mendengarkan pemateri yang kedua dengan topik Si Baduy. Sering implementasi pembelajaran digital yang seru dan menyenangkan. Kepada Bapak Umar Yadi, sahabat teknologi 2024, waktu dan layar saya berikan. Terima kasih Ibu Jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Ini dari berbagai kota dan provinsi, sangat luar biasa sekali. Sebelum saya presentase, izinkan saya untuk memberi pantun ini. Bintang gemilang menghiasi malam. Cakep. Cahayanya terang dan menerangi. Terima kasih Ibu Jen sudah mempersilahkan, memberi kesempatan untuk presentasi. Sama-sama Pak Umar. Berikutnya buat Pak Amin yang sangat menginspirasi dan sangat luar biasa sekali. Tadi paparan materinya. Pergi ke pasar membeli ikan lele segar sekali. Pak Amin sangat luar biasa sekali, sangat bermanfaat ilmunya. Agak nyambung dikit juga ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya mempresentasikan atau sedikit berbagi Bapak Ibu ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Amin sangat menginspirasi saya sekali. Kalau Pak Amin dari SMK, saya dari SD, dari anak-anak ya. Jadi izinkan saya untuk mempresentasikan pembelajaran yang saya kerjakan di sekolah. Izin share Bapak Ibu ya.
Sudah nampak Bapak Ibu? Belum. Belum. Bentar ya. Sudah nampak Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Waktunya berapa jam, Bu Jen? Sesuai Ya, kesepakatan paling lambat 15 menit, Pak. baik, Bu. Baik. Baik, langsung saja Bapak Ibu ya. Tadi luar biasa sekali Pak Amin ya dengan batiknya, belajar asik dengan tik dari Jawa Timur atau Jawa ya. Dan saya juga karena sekarang memakai Baduy ya. Kebetulan saya dari Lui Damar Bapak Ibu, sangat dekat sekali dengan suku Baduy, makanya saya membuat praktik baik ini dengan nama Si Baduy. Sharing implementasi pembelajaran berbasis digital yang seru dan menyenangkan. Nah, ini sedikit sekali profil saya Bapak Ibu ya. Saya Umar Yadi, SPDI, guru PAI DB atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, unit kerja di SDN 1 Lui Damar, Kecamatan Lui Damar, Kabupaten Lebak. Prinsip saya dalam mengajar Bapak Ibu ya di kelas bukan membakar semangat belajar. Mudah-mudahan nggak gosong setelah dibakar Bu ya. Baik, MPI atau multimedia pembelajaran interaktif yang saya terapkan di pembelajaran PAIDB itu saya namakan Mang Zaki Bapak Ibu. Mang Zaki itu adalah akronim dari Mari Belajar Mengenal Zakat Fitrah. Mang Zaki ini sebuah multimedia pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Android yang dikembangkan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran PAIDB kelas 6 SDN 1 Lui Damar. Nah, sebelum membuat MPI Mang Zaki ini, saya membuat metode STAR. STAR itu sudah sama-sama kita ketahui, S-nya situasi, T tantangan, A aksi, dan R-nya refleksi. Kemudian pertama situasi Bapak Ibu. Siswa SDN 1 Lui Damar memiliki perbedaan individu yang signifikan. Mulai dari kepribadian, ada yang ceria, pendiam, kemampuan akademiknya juga berbeda. Ada yang mudah, ada pula yang sulit memahami pelajaran PAIDB. Hingga gaya belajar pun visual, auditori, dan kinestetiknya pun semuanya berbeda-beda. Selain itu pula, minat siswa SDN 1 Lui Damar terhadap pelajaran PAIDB masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti materi yang kurang relevan, metode pembelajaran yang membosankan, dan kurangnya dukungan hasil belajar, dukungan lingkungan. Kemudian dari minat siswa yang rendah itu pula ternyata hasil belajar siswanya pun cukup rendah. Nah, situasi ini yang menjadi dorongan saya membuat sebuah media apa yang sangat bagus, yang sangat interaktif dan mudah dipahami oleh siswa sehingga hasil belajarnya pun meningkat. Selain situasi, kemudian ada tantangan Bapak Ibu. Nah, maraknya penggunaan gadget untuk bermain game telah mengalihkan perhatian siswa dari kegiatan belajar. Hal ini jelas sangat berdampak buruk pada prestasi akademik dan perkembangan sosial mereka. Sama-sama kita ketahui pula, zaman sekarang di kalangan anak-anak, khususnya di SDN 1 Lui Damar, mereka ketika pulang ke rumah megang HP untuk bermain game, bukan untuk mencari referensi materi pembelajarannya atau untuk mencari hal-hal yang mereka senangi atau untuk hal-hal yang mereka kembangkan potensinya. Nah, tantangan berikutnya, sarana dan prasarana media pembelajaran di sekolah yang kurang. Di sekolah kami, SDN 1 Lui Damar, alhamdulillah sudah mempunyai 15 unit Chromebook, akan tetapi hal itu pun menurut saya pribadi
cukup kurang karena ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi sehingga membuat media pembelajaran yang interaktif dan aktif itu sangat diperlukan. Dan yang ketiga, tantangannya di sekolah kami adalah akses internet yang kurang stabil. Karena mungkin ada di daerah yang jauh dari perkotaan, hal ini jelas tentu akses internet itu sangat terbatas sekali, Bapak Ibu. Buat untuk mengatasi situasi dan tantangannya. Yang jelas pertama adalah pemetaan, Bapak Ibu. Pemetaan kemampuan dan gaya belajar siswa dilakukan melalui wawancara langsung dan asesmen awal. Kebetulan karena saya adalah guru PAIDB, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, ketika setelah sholat duhur, saya menyempatkan waktu beberapa menit mengobrol dengan anak-anak, apa yang mereka inginkan, minat mereka apa, hobinya apa, kemudian cita-citanya apa, hal-hal yang menurut saya pendekatan secara langsung itu sangat bagus sekali, sehingga kita sudah bisa memetakan kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka itu seperti apa. Dan kemudian asesmen awal tentunya, yaitu pretest yang dilakukan di awal pembelajaran. Nah, kemudian aksi keduanya yaitu pembuatan multimedia pembelajar interaktif, MPI. Mang Zaki, mari belajar mengenal zakat fitrah. Nah, di level 3 kemarin Bapak Ibu, saya membuat aplikasi berbasis Android yang bisa diinstal di HP masing-masing siswa dengan atau tanpa menggunakan internet. Nah, nanti coba saya lihatkan dulu Bapak Ibu ya, MPI-nya. Sebentar. Masih berapa menit lagi, Bu Jen, waktunya? Waktunya masih 7, Pak. 7 ya, cukuplah buat memperkenalkan Mang Jaki. Nah, ini sudah nampak Bapak Ibu? Sudah. Nah, ini yang saya buat di level 3 dan alhamdulillah sudah diimplementasikan di kelas 6 siswa-siswi SDN 1 Lidamar materi PAIDB, yaitu mari belajar mengenal zakat fitrah. Nah, ini saya buat di SAC Bapak Ibu, Smart App Creator. Mungkin nanti kita bisa sharing Bapak Ibu ya. Ini sederhana sekali menurut saya pribadi, karena ya kita melihat jenjangnya atau level yang akan kita gunakan medianya ini kepada siapa gitu. Mungkin kalau di SMK, SMA atau SMP mungkin lebih variatif, lebih menarik, lebih rumit gitu. Nah, kalau ini sesederhana mungkin saya buat agar anak-anak mudah memahami, menerima, dan aktif dalam belajar. Review sebentar Bapak Ibu ya. Mang Zaki, mari belajar mengenal zakat fitrah. Audionya terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Ya. Nah, ini tampilan kalau misalkan ketika kita sudah install di HP masing-masing anak. Dan tentunya Bapak Ibu ya, kita karena di sekolah kami tidak diperbolehkan untuk membawa HP saat pembelajaran, tentunya saya meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai atasan langsung saya di SDN 1 Lidamar. Kemudian saya juga meminta izin kepada kelasnya dan tentunya juga saya meminta izin kepada wali muridnya untuk diperbolehkan membawa HP saat pembelajaran PAIDB mari mengenal zakat fitrah ini Bapak Ibu. Nah, ini sederhana sekali Bapak Ibu ya. Ini kita bisa lihat navigasinya, bisa mulai. Nah, di sini ada menu utama, ada petunjuk pengembang. Mungkin jaringan ya.
dia mau pergi. Ada 2 Kok orang malah siswa jadi atau saung? anak-anak yang Aku sedang samperin, ngobrol mengenai zakat fitrah. Nah, ini secara langsung Bapak Ibu ya, anak-anak disuguhkan menonton praktek bisa di-mute Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, bisa kita mulai. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib. Bisa di next juga. Besaran zakat. Penerima zakat. Cara pembayaran zakat fitrah. Ya. Nah, infografis juga ini tentang orang yang berhak menerima zakat fitrah, siapa saja di sini terlihat jelas di sini, dan mereka senang dan alhamdulillah bisa diterima dan hasilnya pun sangat memuaskan. Nah, selain ada materi, kita juga ada kuis Bapak Ibu atau latihan sebelum di asesmen. Nah, kalau di kuis ini sifatnya latihan Bapak Ibu ya. Kalau asesmen ini saya bagi menjadi 2 Bapak Ibu. Dan asesmen akhir. Nah, kenapa di awal saya bilang ada pretest? Nah, dan saya bilang juga dengan atau tanpa menggunakan internet, artinya kita bisa menggunakan pretest dan posttestnya itu melalui langsung aplikasi yang terinstall di HP anak masing-masing. Dan kemudian langsung bisa di Google Form Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat. Kalau tampilan di desktop mungkin kurang begitu jelas Bapak Ibu ya, tapi kalau sudah di HP dia seperti Google Form biasa gitu. Tinggal kita klik selesai. Sama di asesmen ini pretest atau asesmen awal, dan ini asesmen akhir atau post test. Nah, tapi sebelum itu bisa kuisnya Bapak Ibu. Waktunya kuis. Nah, ini saya buat kuis. Mohon maaf Pak, materinya nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Kelihatan kok Bu. Kelihatan. Mungkin jaringannya Ibu. Saya juga udah terlihat kok Pak, udah nampil. Yang lain terlihat Bu? Terlihat Pak. Oh, baik. Saya lanjutkan Bu. Sangat jelas terlihat. Iya Pak. Kelihatan Pak. Nah, ini waktunya. Ini waktunya kuis. Anak-anak tinggal klik mulai aja. Nah, kalau misalkan biar seru, kita kasih musik lah. Ini jawabannya misalkan benar ya, benar kan? Nah, ada interaktif, ada emoticonnya. Contoh ini. Nah, kita lagi nomor 3, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Kita jawab B. Nah, ada betul gitu. Nah, anak-anak lebih semangat untuk menjawab dengan yang benar. Nah, ini benar. Kemudian ini contohnya. Nah, Nah, ini ada 2 navigasi Bapak Ibu ya, bisa coba lagi, bisa selesai. Kalau sekiranya anak-anak, wah saya nilainya 60 kok nggak 100 gitu. Nah, coba lagi. Berarti di tampilan awal di reset nilainya menjadi 0 kembali. Kalau misalkan sudah cukup, ya klik selesai, berarti nilainya 60 untuk latihan saja. Contoh, coba lagi. Waktunya nah, kuis. Dari 0 lagi mulainya Bapak Ibu. Seperti itu. Kita exit lagi. Mang Zaki, mari belajar mengenal zakat fitrah. Oke. Bentar. Masih berapa menit lagi, Bu Jen? Waktunya lagi 10 detik, Pak. Oh, oke, baik, terakhir. Nah, dan akhirnya alhamdulillah dengan adanya MPI ini peningkatan hasil dari pretest dan posttestnya sangat signifikan Bapak Ibu.
ini bisa terlihat data ketuntasan pretest dan posttestnya. Di awal anak-anak melaksanakan pretest di aplikasi Mang Zaki, dan di akhir pula anak-anak melaksanakan posttest di aplikasi Mang Zaki. Di sini terlihat ketuntasannya itu hanya 28,50% Bapak Ibu ketika pretest. Nah, ketika posttest meningkat drastis menjadi 90,40%. Dan tentunya ini menjadi semangat saya untuk terus berinovasi bagaimana caranya membuat pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan tentunya meningkatkan hasil belajar siswa. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterima. Dan kalau misalkan ada pertanyaan atau hal-hal yang berkaitan dengan MPI Mang Zaki ini, nanti kita bisa sharing. Kalau ada waktu nanti mungkin ada pertanyaan, dan bisa juga di IG saya bisa cari Maryadi aja, nanti ada di situ, atau Mang Zaki aja nanti ada di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar untuk materinya si Baduy. Sharing implementasi pembelajaran digital yang seru dan menyenangkan. Sungguh luar biasa ya Pak. Mungkin Bapak akan berbagi lebih banyak lagi. Jika teman-teman ingin mau bertanya, akan langsung chat dan akan ikuti kegiatannya Pak Umar di YouTube. Mungkin IG-nya ada, pasti Bapak Umar akan berbagi lebih banyak terkait pembelajaran yang seru menggunakan digital. Terima kasih Pak Umar. Baik, kita akan masuk pada pemateri ketiga, yaitu Ibu Fauzi Trisnawati, Sahabat Teknologi 2024 dari Nusa Tenggara Barat dengan materi Umandai, Unggul Mandiri dengan Aneka Inovasi. Kepada Ibu Fauzi, waktu dan layar dipersilahkan. Terdengar, Bu? Terdengar, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Yang pertama, sampaikan bahwa Komisi 2 pada hari Kamis minggu yang lalu dia melakukan dengan Kemenpan RB. Untuk mikrofonnya Pak Haris bisa di-unmute.
Mohon maaf Bu, waktunya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fausil. Mohon maaf ya Bu, karena dengan kesepakatan waktu yang harus kita lihat bersama-sama, sebenarnya materinya sungguh bagus dan bisa kami terapkan. Namun karena kebatasan waktu, tapi bukan menjadi penghalang. Yang mau ingin mengetahui lebih banyak bisa menghubungi Ibu Fausil lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram, TikTok, dan YouTube. Silakan Bapak Ibu, nanti Ibu Fauzi akan mengirim link untuk Bapak Ibu guru dapat mengikutinya. Ada sedikit pantun buat materi hari ini. Umandai dalam setiap langkah, teknologi canggih, indah pun melangkah. Inovasi terus, jangan berhenti. Wujudkan impian di dunia digital ini. Baik, Bapak Ibu, sungguh waktu yang semakin panjang, tapi masih semangat kan Bapak Ibu untuk mendengar pemateri berikut, karena sungguh luar biasa pembicara-pembicara pada malam saat ini menyediakan materi dan bekal untuk kita semua sebagai Bapak Ibu guru agar dapat memanfaatkan TIK di dalam kelas. Yang berikut kita akan mendengarkan materi tentang strategi kelas lebih hidup dengan video pembelajaran di era digital yang akan dibawakan oleh Ibu Novita Indah, Sahabat Teknologi 2024 dari Kalimantan Tengah. Kepada Ibu Novita, waktu dan layar saya berikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Jen yang sudah bersamai kita pada malam hari ini. Saya merasa bangga bisa berkumpul dengan Bapak Ibu di sini semua, Bapak Ibu guru yang sangat hebat, dan juga Ibu Fauzi terutama yang sudah memfasilitasi kami untuk berkumpul pada malam hari ini. Nah, saya akan mohon izin untuk share screen ya Bu. Sudah kelihatan Ibu? Ya, sementara loading Ibu. Oke, sudah terlihat. Baik.
Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Novia Indah Puspayanti. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Kamipang dan saya di sini sudah sekitar 14 tahun. Saya setia mengabdi pada SMP ini. Saya tinggal di Desa Bawonbango, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, sedangkan asal saya berasal dari Kabupaten Kapuas. Pada malam hari ini saya akan membagikan tentang strategi kelas lebih hidup dengan memanfaatkan media pembelajaran, yaitu berupa video pembelajaran. Sinyal tempat saya ini agak susah-susah nih, Bu. Mau share screen sepertinya. Jaringan ya, Bu? Iya. Mohon waktu sebentar. Kalau bisa di-share ke grup biar saya bantu screen Oh, share-nya. bentar. Oke. Sebentar saya buka ke grup ya. Iya. Dengar? Terdengar, Pak. Benar, Pak. Iya. Terima kasih pada moderator Ibu Jen. Mungkin karena suatu hal kali ya, maka saya dimajukan ya. Tapi tidak apa-apa. Resiko dari narasumber terakhir ini semuanya udah dijelasin lengkap ya kan Bapak Ibu sama narasumber yang pertama ya. Tapi tidak apa-apa, saya hanya sedikit saja izin Bapak Ibu saya screen share. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya. Ya, Ibu, sudah, apakah Pak. sudah terlihat? Sudah, Oke. Pak. Ya, nampaknya semakin malam jaringan pun semakin ini ya, Bu. Benar. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. waktu yang diberikan pada saya, Bapak Guru Hebat. Izinkan saya membacakan pantun. Pak Mamat kekar, suara keras, badannya Cakep. gagah dan juga tampan. Ikut webinar tertidur pulas, jangan ya Dik ya, jangan. Mungkin boleh diperhatikan dulu ya untuk webinar saya yang saya beri judul Bika Ambon. Bikin kelas asik, menyenangkan, dan tidak bosan. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu Bika Ambon itu apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Kayaknya makanan ya? Iya, ini Bika Ambon ini adalah makanan khas Medan, Sumatera Utara ya Bapak Ibu ya. Yang terbuat dari campuran tepung sagu, santan, telur, dan kelapa. Jadi Bika Ambon ini bentuknya kenyal-kenyal gitu Bapak Ibu dan agak berongga. Nanti kalau Bapak Ibu
ke Medan bisa menghubungi saya nanti. Saya bawakanlah oleh-oleh Bika Ambon nanti dari saya ya. Tapi harus dihubungin saya. Oke, Bapak Ibu, karena pemaparan tadi dari narasumber-narasumber sebelumnya itu sudah membicarakan tentang tantangan, ya, kemudian tentang eh, strateginya, ya, sebenarnya hampir sama ya, hampir mirip juga ya, yang dari Medan Sumatera Utara, ya. Bahwa tantangan-tantangan kita itu sama gitu. Nanti ada siswa yang tidak aktif, ada siswa yang bermalas-malasan gitu ya. Nah, di sini saya ingin memaparkan pada Bapak Ibu strategi saya untuk membuat kelas asik, menyenangkan dan tidak bosan. Sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan SPD. Tugas saya di UPT SD Negeri 064 Medan, Sumatera Utara. Ya, jadi Bapak Ibu, saya menjadi guru itu dari tahun 2006 ya Bapak Ibu ya. Jadi yang tercatat bahwasannya yang pertama dari tahun 2016 saya sudah menjadi instruktur nasional untuk guru pembelajar, di mana ini adalah programnya Pak Anies Baswedan ya, yang ada LMS yang pertama sekali ya, tentang 10 modul profesional dan 10 modul pedagogik. Kemudian saya juga fasilitator peningkatan kompetensi pembelajaran TKP tahun 2019 ini sebelum COVID. Kemudian saya juga ketua kelompok belajar cerdas berkarya, Penggiat Ceria, ini adalah kombel dari sekolah saya. Ya, kemudian saya sama tadi Ibu Pauji ya. Saya juga guru penggerak angkatan 9 Kota Medan, Sumatera Utara. Dan alhamdulillah sekarang dipercayai sebagai guru pamong PPG Prajab ya. Itu Prajab dulu ya Bapak Ibu. Sekarang namanya PPG calon guru. Ya, kalau yang Daljab PPG piloting ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sekarang adalah guru pamong PPG calon guru atau Prajab dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasriyah. Dan yang terakhir adalah Sahabat Teknologi Sumatera Utara tahun 2024. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang kelas menyenangkannya ya Bapak Ibu ya. Apa itu kelas menyenangkannya? Yang menyenangkan itu adalah lingkungan belajar di mana siswa merasa termotivasi, terlibat aktif, dan menikmati proses pembelajaran. Jadi ada 3 ciri di mana kelas kita itu dinamakan kelas yang menyenangkan ya. Jadi 3 ciri itu yaitu siswanya itu merasa termotivasi. Kadang ada tadi udah disampaikan seperti Pak Muhammad Amin tadi, eh, lebih suka lagi jam kosong gitu kan daripada gurunya, takut dia sama gurunya. Itu karena itu tadi kelasnya itu tidak menyenangkan ya. Jadi kalau seandainya kita itu menyenangkan, pasti siswa itu merasa termotivasi dan pengen belajar lagi, jumpa lagi sama gurunya, gitu ya. Kemudian terlibat aktif ya, terlibat aktif ya pasti siswa yang aktif itu pasti menciptakan kelas yang menyenangkan. Kemudian menikmati proses pembelajarannya ya, seperti yang tadi saya katakan bahwasannya untuk apa tadi yang menciptakan kelas menyenangkan tadi siswa itu menunggu kita ya, pasti ini ada hal kejutan apa lagi nih gurunya memberikan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini berbeda dengan kelas-kelas yang zaman dulu kita ya, zaman dulu kita itu monoton saja kelasnya ya. Jadi kelas menyenangkan ini kalau bisa kita berpusat pada siswa atau student center ya, yang dimana ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang guru itu berhamba kepada siswa. Nah, atmosfer yang positif dan kegiatan yang menarik dapat meningkatkan minat belajar siswa ya, sudah pasti. Sehingga hasil belajar pun menjadi lebih optimal. Nah, ini dia. Kita pasti ujung-ujungnya itu kan ke nilai ya, nilai atau hasil belajar siswa ya.
Apalagi seperti misalnya yang sekarang-sekarang ini yang lagi booming itu ANBK, yaitu yang diharapkan supaya siswa kita juga bisa mendapatkan nilai yang tinggi ya, apalagi nilai yang di literasi dan numerasi. Nah, manfaat kelas yang menyenangkan itu ada 5 ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, meningkatkan motivasi belajar, itu manfaatnya. Ya sudah pasti saya seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya kalau kelasnya menyenangkan pasti siswa tuh pengennya sekolah aja gitu kan, nggak sabar dia untuk menerima pembelajaran yang akan datang. Kemudian yang kedua, memperdalam pemahaman konsep ya, sudah pasti ya. Yang kelas menyenangkan ini anak-anak jadi semakin suka belajar, pasti lebih paham dia tentang pemahaman konsep pembelajaran. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ya, sini sudah pasti berpikir kritis ya, salah satu keterampilan abad 21 ya yang digaung-gaungkan supaya anak-anak didik kita mencapai generasi emas di tahun 2045. Kemudian yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial. Ya, ini sudah pasti menyenangkan, pasti itu isinya siswa-siswa yang peduli ya terhadap teman-temannya gitu ya. Di dalamnya juga pergaulan-pergaulan yang sehat gitu. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan rasa percaya diri. Ini sudah pasti ya Bapak Ibu. Oke, media pembelajaran inovatif sebenarnya ini banyak ya Bapak Ibu untuk media pembelajaran inovatif supaya kelas kita menjadi menyenangkan. Nah, di sini saya tampilkan sesuai dengan tugas pembatik kita kemarin ya. Tugas pembatik kita itu kan ada 4 ya, ada audio pembelajaran, kemudian ada video pembelajaran, kemudian ada multimedia pembelajaran interaktif atau MPI, kemudian ada permainan pembelajaran atau edu game ya. Di mana masing-masing media pembelajaran ini pasti memiliki perannya masing-masing. Nah, dari tantangan atau dari fakta yang di lapangan yang saya temuin, Bapak Ibu, nah saya memilih multimedia pembelajaran interaktif atau MPI yang saya gunakan di kelas ya. Kenapa saya gunakan MPI ya? MPI itu pendekatan pembelajaran yang menggabungkan berbagai media ya seperti teks, gambar, audio, video, animasi dan lain-lainnya yang memungkinkan siswa berinteraksi secara aktif. Nah, jadi di situ sudah terkumpul semuanya ya, sudah tergabung semuanya, ada teksnya, ada gambarnya, ada audionya, ada videonya ya. Kemudian membuat siswa juga semakin interaksinya semakin aktif ya. Ada beberapa manfaat MPI juga ini Bapak Ibu ya, sebagai alasan saya memilih MPI. Yang pertama itu meningkatkan motivasi dalam minat belajar ya. Jadi anak-anak itu pasti apalagi ya yang mau dikasih guru saya gitu ya tentang MPI, apalagi pelajaran selanjutnya. Jadi mereka merasa penasaran gitu ya. Kemudian mempermudah pemahaman konsep tadi ya, mempermudah pemahaman konsep dengan adanya MPI, dengan adanya gabungan teks, gambar, audio, maka anak-anak pasti semakin lebih mudah lagi untuk memperdalam atau pemahaman konsep pembelajaran. Kemudian ada manfaat yang lain itu seperti meningkatkan daya ingat, kemudian memungkinkan pembelajaran mandiri ya. Pembelajaran mandiri ini ya karena MP itu tadi anak-anak sudah berinteraksi sendiri dengan gadgetnya atau perangkatnya, pasti ini memungkinkan melakukan pembelajaran secara mandiri. Kemudian meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan bisa meningkatkan berkolaborasi antar siswa. Ya, ini Bapak Ibu MPI saya membuat MPI ini dari Articulate Storyline 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu cek MPI saya ini sangat sederhana. Kenapa saya buat sederhana? Karena MPI saya ini untuk anak SD ya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu tampilannya
tidak perlu yang kompleks seperti MPI kawan-kawan. Jadi saya mendesain MPI-nya ini yang sederhana supaya anak-anak SD tidak bingung juga menggunakan MPI-nya. Ya, Bapak Ibu, izin saya tampilkan sedikit MPI saya, mungkin nanti takut ada yang penasaran mana MPI-nya kan gitu kan. Ya, saya share sedikit ya. Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Ini MPI saya, tampilannya sedikit sederhana. Selamat datang di media pembelajaran interaktif pada materi Majas Metafora, kelas 4 sekolah dasar. Ya, jadi yang saya ambil itu materi tentang Majas Metafora di kelas 4 Bapak Ibu. Ini suaranya ini itu dari AI ya Bapak Ibu. AI yang dari teks diubah menjadi suara ya. Jadi memang AI ini sangat membantu kita. Jadi biasanya kalau saya buat suara itu kita harus rekam dulu kan, kemudian harus sesuai juga suaranya apa yang mau kita buat. Jadi karena keinginan saya pengen suara-suara anak-anak yang agak cempreng, tinggal disesuaikan aja di AI sudah dapat. Contohnya seperti ini suaranya Bapak Ibu. Silahkan masukkan nama kamu dan asal sekolah kamu. Ya, ada interaksinya Bapak Ibu, masukkan nama. Saya masukkan nama saya, kemudian sekolah saya. Ya. Mari kita kenali fungsi tombol berikut ini. Bapak Ibu, tampilannya sederhana dan langsung ke fungsi tombol. Kenapa? Karena tadi anak-anak tadi tidak apa ya, tidak bisa yang kompleks-kompleks itu dia tampilannya. Jadi harus yang pertama itu dikasih dulu tahu petunjuk tombol-tombolnya itu untuk apa ya. Jadi kalau kita perhatikan tombolnya ini kalau kita sentuh dia ada suaranya. Tombol next. Tombol Ya, ini berfungsi suaranya untuk lanjut. Dari apanya. Kemudian tombol home. Tombolnya Tombol ini berfungsi untuk keberatan. Ya, jadi kalau kita next, ini silakan pilih menu berikut ini. Apa ya, tampilannya sederhana lah Bapak Ibu ya, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian ada latihan, referensi, dan pengembang. Ya, jadi di dalamnya ini dia berupa tulisan dengan suara. Majas Metafora. Ya Bapak Ibu. Majas adalah kiasan atau bukan arti yang sebenarnya. Majas, contoh majas metafora. Yang adalah buah hati kesayangan orang tua. Ya, jadi silakan pilih. Sudah langsung. Selamat. Jadi memang kamu sudah menyelesaikan semua materi. Kawan-kawan yang lain. Kita latihan yuk. Tidak bisa apa ya dimasukkan dari word gitu, dari Quizzes gitu ya, atau dari platform yang lain gitu Bapak Ibu. Oke, ini MPI saya Bapak Ibu, izin saya lanjutkan share saya yang lain. Waktunya Pak. Iya, ini sedikit aja Bu. Ya, sedikit aja. Terima kasih. Nah, jadi MPI ini sudah saya gunakan pada siswa saya ya Bapak Ibu ya. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya, anak SD bisa nggak bawa handphone? Nah, ini saya sebelum awal semester itu kita mengundang orang tua untuk membentuk paguyuban. Di situ saya sampaikan juga kepada orang tua bahwasanya nanti suatu saat saya akan membuat pembelajaran yang berbasis TIK atau berbasis teknologi. Jadi Bapak Ibu yang anak-anaknya sudah mempunyai handphone atau Bapak Ibu yang ingin meminjamkan handphone pada anaknya dan memberikan izin untuk membawa handphonenya, itu nanti dipersilakan.
ya pasti dari 28 siswa saya itu pasti tidak banyak yang bawa handphone ya. Seperti pengalaman saya kemarin itu ada 10 handphone yang ya 25 anak, dari 25 anak cuma 10 handphone. Kemudian ini Bapak Ibu tetap dipandu ya, tadi anak SD tadi ya, walaupun tampilan sederhana tetap harus dipandu juga ya. Dan di belakang ini Bapak Ibu itu ada 3 barcode kalau Bapak Ibu lihat ya. Nah, dia tetap video pembelajaran. Selain dari kapasitas laptop saya yang tidak memungkinkan untuk membuat media pembelajaran interaktif lainnya. Yang pertama adalah untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, memudahkan visualisasi konsep abstrak. Kemudian yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Dan yang keempat adalah fleksibel dalam penggunaannya. Karena kita tahu video kan kita bisa download, kemudian kita bisa memutarnya kapanpun, dimanapun ketika kita mau mengulangnya. Jadi siswa apabila mereka pulang di rumah, kemudian apa sih materi yang Ibu ajarkan tadi, jadi di situ mereka bisa mengulang kembali video pembelajaran yang sudah dibuat. Nah, di sini basic saya adalah seorang guru PPKN, tetapi saya juga mengajar mata pelajaran lain yaitu prakarya, informatika, dan juga muatan lokal atau bahasa daerah. Karena mau tidak mau keadaan di mana kami yang kekurangan gurunya tidak lengkap, sehingga guru yang ada harus bersedia untuk mengampu mata pelajaran yang bukan ahli di bidangnya. Tetapi itulah tugas kita sebagai seorang guru untuk terus belajar. Lanjut Ibu. Nah, apa saja sih jenis-jenis video yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar? Yang pertama adalah ada video dokumenter yang akan menyajikan informasi faktual dan contoh nyata dari topik. Nah, topik ini tentu saja bisa juga kita mencari sesuai dengan apa yang akan kita tampilkan untuk anak-anak. Yang kedua adalah video animasi yang menjelaskan konsep abstrak atau kompleks dengan ilustrasi animasi yang menarik. Ini biasanya video animasi bisa berupa seperti kartun, dan juga di dalamnya itu seperti membuat jalan cerita. Waktu itu saya pernah membuat sebuah video animasi mengenai sejarah dari perumusan undang-undang. Di situ saya membuat dalam bentuk kartun sehingga anak-anak itu menjadi lebih tertarik untuk menontonnya. Yang ketiga adalah video tutorial. Adalah di sini tutorial mengenai panduan atau langkah-langkah untuk mempelajari atau melakukan suatu keterampilan. Dan yang keempat adalah video wawancara, di mana di situ kita bisa melihat video yang menghadirkan sudut pandang atau pengalaman dari para ahli dan praktisi. Lanjut, Bu. Nah, bagaimana sih kita bisa mengintegrasikan video? Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama adalah kita harus membuat suatu perencanaan. Dalam perencanaan itu tadi, kita menentukan tujuan belajaran, kira-kira apa sih tujuan yang ingin kita capai, dan memilih video yang sesuai. Entah itu video tutorial, ataupun video pembelajaran lainnya. Yang kedua adalah kita melakukan persiapan, mengunduh, menyimpan, dan memastikan kesiapan teknologi untuk pemutaran video. Di mana dalam pemutaran video tersebut, kita memerlukan berbagai perangkat lainnya seperti proyektor, laptop, dan juga speaker. Kemudian pelaksanaannya. Nah, pada saat pelaksanaan tersebut, kita harus mampu mendorong peserta didik nantinya untuk aktif dalam diskusi. Dan juga kita mengaitkan materi pelajaran dengan materi yang sebelumnya, atau juga kita memberikan di sini contoh-contoh yang nyata tentang berkaitan dengan materi yang kita berikan tadi. Dan yang terakhir adalah kita evaluasi. Evaluasi ini berguna untuk kita mengetahui sejauh mana sih tujuan pembelajaran yang ingin kita capai tadi itu tercapai secara efektif atau sampai diterima dengan baik oleh anak-anak. Lanjut, Ibu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara kita memilih dan mengembangkan video pembelajaran yang efektif untuk merangsang pembelajaran yang interaktif. Yang pertama adalah kita tentukan kesesuaian kontennya. Konten apa yang ingin kita ambil di situ, tujuan pembelajaran, dan tingkat pemahaman siswa juga menjadi perhatian kita untuk memilih konten video pembelajaran. Kemudian kualitas teknis. Di sini kita mempertimbangkan kualitas gambar, suara, dan durasi video yang optimal. Ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian yang kita perhatikan lagi juga adalah keterlibatan siswa. Di mana nantinya kita harapkan video yang kita buat atau video yang kita ambil dari berbagai platform seperti YouTube, Instagram, ataupun TikTok nantinya itu bisa
memacu atau mendorong untuk peserta didik itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah pengembangan diri. Nah, di sini kita sebagai seorang guru bisa membuat sendiri video pembelajaran. Keuntungan dari kita membuat video pembelajaran adalah di sini kita tahu kemampuan dari peserta didik kita. Materi mana yang kira-kira belum dikuasai oleh mereka. Itulah kita buat video yang menarik sehingga mereka bisa menerima dengan mudah materi yang ingin kita berikan tadi. Lanjut, Ibu. Nah, bagaimana strateginya? Strategi pembelajaran dengan video, sebelum kita menayangkan video, kita perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang memicu peserta didik untuk berpikir kritis. Kemudian kita juga menjelaskan tujuan pembelajaran apa yang ingin kita capai pada pertemuan tersebut. Kemudian selama proses mereka menonton video, ada saatnya kita memberikan jeda atau men-stop video, kemudian kita melakukan diskusi singkat dari apa yang tadi sudah kita tonton. Kemudian kita akan meminta siswa untuk mencatat poin-poin penting yang terdapat di dalam video. Setelah menonton video, kita akan melakukan tanya jawab dan juga memberikan tugas yang berkaitan dengan video tersebut untuk melatih pemahaman mereka atau sejauh mana mereka memahami materi pembelajaran yang kita berikan tadi. Lanjut, Ibu. Nah, ini adalah praktek implementasi saya. Sebenarnya video ya, karena saya kirim materi saya berupa PDF sehingga tidak akan bisa diputar. Saya namakan video pembelajaran saya itu adalah pasti pembelajaran asik teknologi informasi. Di situ berisi tentang video pembelajaran saya menjelaskan mata pelajaran informatika dengan tema perangkat keras output. Karena pada dasarnya di tempat saya anak-anaknya masih untuk teknologi seperti komputer, proyektor, speaker, monitor itu masih agak ya mereka belum terlalu mengetahui. Meskipun kami sudah melaksanakan ANBK, tetapi karena jarang, cuma setahun sekali kan, dan itu pun beda kelas, sepertinya mereka itu kurang tertarik. Yang mereka sukai hanyalah HP. Sehingga akhirnya saya membuat video pembelajaran tersebut untuk memperkenalkan kepada mereka perangkat kelas output. Dan di dalam video tersebut, saya juga memberikan contoh secara nyata. Di mana contoh tersebut saya foto dari fasilitas atau sarana prasarana yang kami miliki. Seperti proyektor, printer, speaker, dan juga monitor. Lanjut, Ibu. Kemudian aksi saya melakukan implementasi di dalam kelas, di mana anak-anak ya seperti biasa ya kita persepsi, mengucapkan salam, berdoa, absensi, dan motivasi. Di situ kemudian mereka menonton video pembelajaran yang sudah saya buat tadi. Kemudian mereka juga setelah menonton video, saya bagi dalam kelompok, kemudian saya berikan lembar kerja peserta didik yang harus mereka kerjakan dengan menggunakan pembelajaran project based learning. Setiap kelompok akan bekerja sama atau berdiskusi sehingga kemudian akhirnya mereka akan mempresentasikan tiap kelompok. Nah, di sini menurut saya yang mungkin bisa tips saya bagikan untuk Bapak dan Ibu semua, pada saat saya melakukan aksi tersebut, saya membawa langsung peralatan perangkat keras output sesuai dengan materi saya tadi. Jadi saya akan meminta mereka memilih salah satu perangkat keras tersebut, kemudian mereka menganalisis apa saja fungsinya, manfaatnya, kegunaannya, sehingga kemudian pada saat presentasi mereka itu langsung melakukan aksi cara kerja dari alat perangkat keras output tadi yang mereka pilih masing-masing. Mereka ada yang milih speaker, ada yang milih monitor, kemudian proyektor dan juga printer. Lanjut, Ibu. Nah, ini pada saat mereka presentasi, mereka langsung praktek cara kerja dari perangkat keras output tersebut. Sehingga mereka mengetahui bagaimana sih cara kerja perangkat keras output tersebut seperti yang sudah saya jelaskan di video pembelajaran tadi. Dan untuk evaluasi, supaya pembelajaran itu menjadi lebih interaktif, saya menggunakan platform pendukung yaitu Quizizz dan juga Wordwall. Saya membuat game di situ yang kemudian anak-anak sangat antusias lagi mengerjakannya. Tetapi untuk Quizizz, saya menggunakan model kertas, Bapak Ibu, karena tempat saya tidak boleh bawa HP, sehingga kemudian saya menggunakan model kertas. Untuk Wordwall-nya, dapat dilihat kan itu ada seorang anak sambil meloncat untuk menjawab. Mereka sangat menyukai dan juga sangat senang dengan pembelajaran tersebut karena mereka langsung karena kita utamakan adalah
berpusat kepada peserta didik. Jadi mereka yang lebih banyak untuk belajar, kita hanyalah sebagai seorang fasilitator. Lanjut. Nah, biasanya kan ada tuh biasa pelajaran kami itu jamnya jam siang ya Bapak Ibu. Sehingga untuk menghindari kejenuhan, saya melakukan ice breaking dengan anak-anak. Biasanya menari, kemudian atau tebak gambar, tebak gaya, dan sebagainya. Lanjut, Bu. Nah, ini kesimpulan dan refleksi dari mereka sendiri. Mereka saya minta untuk membuat kesimpulan dan merefleksikan bagaimana perasaan mereka pada saat proses pembelajaran tersebut berlangsung. Lanjut, Bu Jen. Latar belakang ketika saya di dalam kreasi ini memilih media pembelajaran interaktif dikarenakan ini Bapak Ibu, peserta didik merasa jenuh belajar dan kurang fokus. Nah, yang kedua peserta didik hampir 40% mendapatkan nilai di bawah KKM. Nah, ini PR besar kita semua, saya sebagai pendidik Bapak Ibu. Lanjut, tantangan. Pendidik, saya harus mencari solusi nih, supaya peserta didik ini bisa fokus dan tertarik terhadap materi pembelajaran ini bagaimana. Saya harus mencari ini solusinya. Yang kedua, pendidik harus meminimalisir peserta didik dengan mendapatkan nilai di bawah KKM. Lanjut, aksinya. Nah, di sini media pembelajaran dapat membantu pendidik menyampaikan materi secara efektif. Tentunya kita harus sebagai pendidik harus up to date. Salah satu kata kunci dalam membuat media pembelajaran. Peserta didik zaman now, zaman sekarang ini lebih tertarik dengan media pembelajaran interaktif yang menyenangkan berbasis teknologi. Contoh media interaktif yang populer saat ini tentunya kan video pembelajaran, game digital, PowerPoint, dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, sebelum saya melanjutkan aplikasi MPI yang saya pakai, saya akan menyampaikan dulu Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan media pembelajaran interaktif dengan aplikasi Gennelly ini Bapak Ibu. Tapi di dalamnya saya kolaborasikan dengan secara manual juga. Artinya seperti yang kita dengar saat ini berita internasional Bapak Ibu, murid-murid di Finlandia tinggalkan laptop, kembali ke buku dan pena. Nah, di sini dikatakan murid-murid di kota Riihimäki, Finlandia kembali ke sekolah dengan ransel penuh buku. Setelah 1 dekade ini digencarkannya menggunakan laptop dan perangkat digital di ruang kelas yang didukung memang negaranya. Anak muda saat ini begitu banyak menggunakan ponsel dan perangkat digital sehingga tidak ingin sekolah menjadi salah satu tempat anak-anak hanya menatap layar. Ini kata salah satu guru yang ada di Finlandia. Tentunya kita tahu Bapak Ibu, Finlandia itu sistem pendidikannya merupakan sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Di situ ada gratis biaya pendidikan dan fokus pada perkembangan anak sebagai pembelajar seumur hidup dan dukungan pemerintahnya sendiri. Pendidikan merupakan salah satu ini untuk kesejahteraan masyarakat Finlandia. Nah, tentunya kalau di Indonesia ini kan kita baru benar-benar melek teknologi Bapak Ibu. Nah, di internasional di dunia itu kan sudah lama mengenal teknologi, tetapi ternyata beritanya seperti itu. Jadi kembali lagi ke buku dan ransel. Artinya di sini saya walaupun menggunakan media pembelajaran interaktif, tetapi tetap nanti saya kolaborasikan di dalam pembelajaran saya itu ada yang tidak harus menggunakan aplikasi. Nah, manual Bapak Ibu. Jadi ada beberapa yang saya kolaborasikan. Nah, di sini media pembelajaran menjadi asik dengan aplikasi Gennelly. Nah, Gennelly sendiri itu didirikan tahun 2015
di sini di Spanyol ya Bapak Ibu, visi dari Gennelly sendiri adalah menciptakan platform untuk memberikan alat yang memungkinkan orang untuk menciptakan konten visual yang menarik dan interaktif tanpa perlu keahlian dan desain atau pemrograman yang kompleks. Di sini Gennelly sering dipakai oleh pendidik, ada pemasar, profesional kreatif untuk membuat materi yang menarik dan berinteraksi dengan audiens mereka. Selanjutnya, tentunya setiap aplikasi itu kan punya kurang lebihnya Bapak Ibu. Di sini kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Gennelly sendiri, kelebihannya Gennelly ini dapat digunakan untuk membuat game sesuai materi yang ingin diajarkan. Jadi tergantung pendidik ini mau model materi yang seperti apa. Seperti saya kan materi pembelajaran saya kolaborasikan dengan yang manual. Nah, selanjutnya menginput media dari situs lain seperti YouTube, Stop TV, dan lain-lain. Diakses secara online, sehingga untuk mengakses hanya menggunakan link dan tidak perlu memindahkan data secara manual. Keunggulan dari Gennelly adalah beragam template, animasi, dan teks yang dapat disesuaikan